Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Angelia dari TI 18C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang HOQ atau House of Quality. Saya mengambil contoh House of Quality sebuah toko kerudung. Di sini sudah ada tabel HOQ-nya. Ini terdapat kolom keinginan pelanggan atau customer requirement. Nah, di sini sudah ada harga murah, bahan bagus, model menarik, pelayanan ramah, tempat yang nyaman. Nah, dari kelima ini kita tentukan tingkat kepentingan mana yang paling utama. Semakin kecil angka itu, maka tingkat kepentingan semakin tinggi. Di sini saya memilih angka 1 itu di bahan yang bagus, angka 2 itu di harga yang murah, angka 3 itu di model yang menarik, angka 4 itu di pelayanan yang ramah, dan angka 5 itu di tempat yang nyaman. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menggabungkan antara apa yang diinginkan pembeli dan apa yang harus dilakukan oleh pemilik toko. Di sini saya memiliki 3 simbol. Yang pertama itu segi 4 yang bernilai 9, kemudian lingkaran yang bernilai 3, dan segitiga yang bernilai 1. Jika ada kolom yang tidak berhubungan, bisa kita kosongkan saja. Yang pertama, harga murah dengan ruang ber-AC. Itu tidak ada hubungan. Kemudian harga murah dengan bahan premium itu tidak ada hubungan. Harga murah dengan kinerja karyawan itu tidak ada hubungan. Harga murah dengan diskon atau promo itu berhubungan. Saya beri nilai 3, yaitu lingkaran. Harga murah dengan variasi itu berhubungan dengan simbol lingkaran bernilai 3. Kemudian bahan bagus dengan ruang ber-AC itu tidak ada hubungan. Bahan bagus dengan bahan premium itu berhubungan. Saya beri simbol segi 4, yaitu bernilai 9. Harga bagus dengan kinerja karyawan itu tidak ada hubungan. Harga bagus dengan diskon atau promo itu berhubungan. Saya beri simbol segitiga yang bernilai 1. Harga bagus dengan lingkar. Bahan bagus dengan variasi itu berhubungan. Saya beri nilai 1. Model menarik dengan ruang ber-AC itu tidak ada hubungan. Model menarik dengan bahan premium itu berhubungan, saya kasih nilai 3. Model menarik dengan kinerja karyawan itu tidak ada hubungan. Model menarik dengan diskon atau promo itu berhubungan, saya beri nilai 3. Model menarik dengan variasi itu berhubungan, saya beri nilai 9. Kemudian pelayanan yang ramah dengan ruang ber-AC itu berhubungan, saya beri nilai 3. Pelayanan ramah dengan bahan premium itu tidak ada hubungan. Pelayanan ramah dengan kinerja karyawan itu berhubungan, saya kasih nilai 9. Pelayanan ramah dengan diskon atau promo tidak ada hubungan. Pelayanan ramah dengan variasi itu tidak ada hubungan. Dan terakhir, tempat yang nyaman dengan ruang ber-AC itu ada hubungan, saya kasih nilai 9. Tempat yang nyaman dengan bahan yang premium itu tidak ada hubungan. Tempat yang nyaman dengan kinerja karyawan itu berhubungan, saya kasih nilai 1. Tempat yang nyaman dengan diskon atau promo itu tidak ada hubungan. Tempat yang nyaman dengan variasi itu juga tidak ada berhubungan. Nah, selanjutnya kita kalkulasikan nilai-nilai hubungan yang telah kita ketahui dengan cara mengalihkan nilai-nilai important atau tingkat kepentingan dengan nilai yang kita ketahui. Di sini ada simbol segitiga yang bernilai 1. 1 dikali 4 berarti 4. Dan simbol segi 4 yang bernilai 9. 9 dikali 5 itu 45. 4 ditambah 45 berarti 49. Lalu ditulis di kolom absolut. Kemudian yang bahan premium itu bernilai 10. Kinerja karyawan bernilai 51, diskon atau promo bernilai 8, dan variasi bernilai 36. Dijabarkan dari angka ini, kita bisa melihat
bahwa yang paling utama itu adalah nilai yang paling rendah atau terkecil. Nilai yang terkecil ini memiliki kepentingan yang utama. Setelah itu kita beralih ke atas. Diisi dengan hubungan antara batas apa saja yang harus dilakukan oleh pemilik toko. Nah, di sini ada simbol plus 2 itu sangat berhubungan, plus 1 itu berhubungan, segitiga terbalik itu tidak berhubungan. Ruang ber-AC dengan bahan premium itu tidak ada hubungan. Bahan premium dengan kinerja karyawan itu tidak ada hubungan. Terus kinerja karyawan dengan diskon atau promo itu berhubungan. Kemudian ini sangat berhubungan, tidak berhubungan, berhubungan, dan tidak berhubungan. Kemudian kita akan membandingkan toko kita dengan toko Rabbani dan toko Elizabeth. Harga murah toko Rabbani itu kita kasih nilai 1, toko Elizabeth kita kasih nilai 1, untuk toko kita kasih nilai 3. Bahan bagus untuk toko kita itu kita kasih nilai 2. Untuk toko Rabbani kasih nilai 3, untuk toko Elizabeth kita kasih nilai 3. Model menarik untuk toko kita kasih nilai 2, toko Rabbani kita kasih nilai 2, dan toko Elizabeth itu kasih nilai 3. Untuk pelayanan yang ramah itu toko kita kasih nilai 3, toko Rabbani kita kasih nilai 2, dan toko Elizabeth kita kasih nilai 2. Untuk tempat yang nyaman itu toko kita kasih nilai 2, dan toko Rabbani kita kasih nilai 2, dan toko Elizabeth kita kasih nilai 3. Kemudian ini dijumlahkan, untuk toko kita itu jumlahnya 12, untuk toko Rabbani itu jumlahnya 10, untuk toko Elizabeth itu jumlahnya 12. Kemudian kita membandingkan disparity-nya, yang ruang ber-AC itu nilainya 2, untuk bahan premium itu nilainya 2, untuk kinerja karyawan itu nilainya 1, untuk diskon atau promo itu nilainya 3, untuk variasi itu nilainya 3. Target ruang ber-AC itu nilainya 2, untuk bahan premium itu bahannya adem, tidak transparan, untuk kinerja karyawan itu 5S, untuk diskon atau promo itu 10%, untuk variasi itu of the dead. Kemudian kita membuat grafik. Ya. Terima kasih.